Santo Dominikus lahir pada tahun 1170 di Caleruega, Spanyol, dalam sebuah keluarga bangsawan Spanyol dan Katolik sejati. Ayahnya, Don Felix de Guzman, adalah seorang sipir kerajaan dan juga seorang Kristen yang saleh dan taat. Ibunya, Joanna, juga adalah seorang yang saleh dan juga seorang beata, yaitu Beata Joanna dari Atta. Kedua orang kakaknya, Manes dan Antonio, juga mencurahkan hidupnya bagi Tuhan dan gereja sebagai seorang imam. Dan dua keponakannya kelak menjadi imam dari ordo religius yang ia dirikan, yaitu Ordo Dominikan. Kakaknya Manes di kemudian hari digelari beato karena kesucian hidupnya dan pengabdiannya yang tulus kepada Tuhan dan gereja. Ia sendiri diberi nama Dominikus sebagai ungkapan syukur ibunya kepada Santo Dominikus dari Silo. Menurut salah satu legenda, dahulu saat ibunya Yohana berziarah ke sebuah biara di Silo, dikatakan kepadanya akan ada banyak tanda anak-anak hebat yang akan ia lahirkan. Salah satu yang paling umum mengatakan bahwa selama ziarah, Joanna bermimpi seekor anjing melompat dari rahimnya dengan obor di mulutnya. Hewan itu seperti membakar bumi. Masa kecil dan muda Dominikus ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pendidikan awalnya ditangani langsung oleh pamannya, yang adalah seorang imam. Dominikus muda kemudian melanjutkan studinya ke seminari Valencia, dan pada umur 24 tahun, Dominikus masuk biara di Osma, dan tak lama kemudian ia ditabiskan menjadi seorang imam. Karir imamatnya dimulai dari Osma, didukung oleh doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Doa kontemplatif ini yang melahirkan cintanya yang tulus kepada umat. Sejak tahun 1203, ia memulai karya apostoliknya ketika aliran bidah Albigensianis melancarkan serangan terhadap kebenaran imam gereja. Waktu itu, Dominikus bersama uskupnya, Diego de Azevedo, sedang dalam perjalanan ke Denmark untuk melaksanakan suatu misi diplomatik bagi Raja Alfonso ke-9 sekitar tahun 1188 sampai 1230. Bidah Albigensianis yang lahir pada awal abad ke-13 di kota Albi, Perancis Selatan, merongrong ajaran imam yang benar. Aliran ini mengatakan bahwa segala yang jasmani itu jahat. Ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus, peristiwa penjelmaan dan penebusan umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus diingkarinya. Juga semua sakramen, ibadat, dan apa saja yang merupakan ungkapan iman gereja Katolik. Karena sangat fanatik, para penganut aliran sesat ini tanpa segan merusak gereja-gereja dan biara, menghancurkan gambar-gambar kudus dan salib. Segala hubungan antara gereja dan negara ditiadakan. Namun, mereka sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya sehingga menarik begitu banyak umat menjadi pengikut mereka. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat ini, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Pada pertengahan musim panas, pada tahun 1206, sesuai urusan diplomatik di Denmark dan kunjungan ke Roma, Dominikus bersama Uskup Diego kembali ke Spanyol. Di Montpellier, Prancis Selatan,
mereka bertemu dengan para pengkhotbah utusan Paus yang mulai putus asa dalam mengemban tugas memberantas pengaruh ajaran aliran sesat Albigensianis. Mereka berniat meninggalkan hidup biaranya karena gagal dalam tugas pewartaannya. Begitu banyak faktor yang membuat mereka gagal, antara lain para bangsawan yang merupakan orang kepercayaan masyarakat juga sudah mengikuti aliran sesat itu. Juga karena jumlah imam yang sangat sedikit dan tidak dididik dengan baik tentang tata cara mewartakan Injil. Padahal para pewarta ajaran sesat itu sangat terampil dalam menyebarkan ajaran-ajarannya. Faktor kegagalan yang lain datang dari kalangan uskup Prancis Selatan itu sendiri. Mereka acuh tak acuh terhadap bahaya yang menggoncang ajaran iman yang benar dan lebih getol dalam hal-hal duniawi. Menghadapi keputusasaan para utusan Paus, Uskup Diego dan Dominikus menasehati mereka untuk terus mewartakan Injil Kristus meskipun banyak rintangannya. Mereka dinasehati agar dapat meniru teladan para rasul dalam pewartaan Injil, memasuki pelosok-pelosok dengan berjalan kaki tanpa membawa uang dan makanan, dan juga dapat bergaul rapat dengan rakyat yang sudah sesat. Uskup Diego dan Dominikus juga setia menemani mereka. Hasil yang dicapai cukup lumayan, meskipun masih banyak kegagalan. Uskup Diego dan Dominikus serta Uskup Fulk dari Toulouse, Prancis Utara, terus mendampingi mereka dalam perjuangan yang besar memberantas pengaruh jahat Albigensianis. Pada tahun 1214, Dominikus mendiskusikan bersama rekan-rekannya rencana mendirikan sebuah tarekat religius. Rencana ini didukung dan mulai dilaksanakan pada tahun berikutnya, bersama dengan pemberian hadiah sebuah rumah besar oleh Petrus Seila dari Toulouse. Bapak Uskup Fulk memberi restunya. Ordo Religius Dominikan ini dikenal dengan nama Ordo para Pengkhotbah atau lebih sering disebut sebagai Ordo Dominikan. Pandangan hidup yang dianut oleh Ordo Dominikan ini merupakan sesuatu yang belum dikenal pada masa itu. Dominikus menggabungkan corak hidup kontemplatif dengan kehidupan aktif, mewartakan Injil di luar biara, kerja tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar, dan lain-lain. Misinya itu sungguh-sungguh merupakan suatu yang baru, karena pada masa itu hal pewartaan adalah tugas khas para uskup. Dengan kekhasan ini, Dominikus bermaksud memberikan gereja suatu ordo religius dengan para imam yang terdidik, berbobot, dan handal. Restu Paus untuk berdirinya Ordo Dominikan ini diperoleh ketika Dominikus bersama dengan Uskup Fulk mengikuti Konsili Lateran keempat di Roma pada tahun 1215. Sri Paus Innocentius III sekitar tahun 1198 sampai 1216 berjanji meneguhkan ordo itu apabila Dominikus sudah bisa merumuskan regula atau aturan hidup membiara bagi ordonya dan memiliki sebuah gereja sebagai tempat misa kudus dan upacara lainnya. Kedua tuntutan Paus ini akhirnya dapat terpenuhi. Dominikus bersama rekan-rekannya sepakat memilih regula Santo Agustinus dan menyusun konstitusi ordo mereka. Uskup Fulk mempercayakan gereja Romanus di Toulouse kepada Dominikus. Di samping gereja itu, kemudian Dominikus mendirikan rumah biaranya yang pertama. Kekhasan Ordo Dominikan ini diperkuat oleh suatu pengalaman mistik, yaitu ketika berdoa di Basilika Santo Petrus di Roma, Dominikus mengalami penglihatan. Ia melihat Santo Petrus dan Paulus mendatanginya. Kemudian Santo Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci, dan Santo Paulus memberikannya sebuah buku.
Kepadanya, Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu." Dalam penglihatan itu pun, Dominikus menyaksikan para imamnya mewartakan Injil ke seluruh dunia. Di Prancis Selatan sendiri, karya pewartaan itu sulit dilaksanakan karena kerusuhan politik dan militer. Karena itu, Dominikus memutuskan untuk mewartakan Injil di wilayah Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Paris, sambil tetap menggalakkan pewartaan di Toulouse dan Puy. Dari wilayah-wilayah itu, Dominikus mulai melancarkan misi universal ordonya ke berbagai daerah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan berbagai hal penting, seperti pendidikan para iman Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo, dan penghayatan kaum kemiskinan. Oleh imam-imamnya, Dominikus sendiri diangkat sebagai pemimpin ordo pertama. Ia pun diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lambordia, tak kala umat di wilayah itu diresahkan oleh ajaran sesat. Bersama Kardinal Ugolino, Dominikus melancarkan pewartaan gencar terhadap berbagai ajaran sesat. Pekerjaan di Lambordia sangat menguras tenaganya. Dengan ordo yang didirikannya, Dominikus berjuang sekuat tenaga membendung pengaruh bidah yang sesat. Pernah suatu saat ia menjadi sangat pesimis dengan perjuangannya itu. Ia telah bekerja dengan sangat keras, namun ajaran sesat itu tetap saja merebak di antara seluruh umat. Saat itu, Dominikus menerima penglihatan dari Bunda Maria yang menunjukkan kepadanya sebuah karangan bunga yang mewakili rosario. Bunda Maria menyuruhnya untuk berdoa rosario setiap hari dan mengajarkan doa rosario kepada semua orang yang mau mendengarkan. Dengan bersenjatakan rosario, para imam Dominikan pada akhirnya berhasil mengarahkan bidah yang amat berbahaya tersebut. Dominikus sering disebut sebagai penemu rosario. Walaupun hal ini tidak bisa dipastikan, namun suatu hal yang pasti ialah bahwa Dominikus dan para Dominikanlah yang telah menyebarluaskan doa rosario dan menggunakannya untuk memperkuat kehidupan rohani mereka. Sebuah legenda mengatakan bahwa suatu hari Dominikus menerima penglihatan akan seorang pengemis yang suci yang telah melakukan banyak hal luar biasa karena imannya. Keesokan harinya, Dominikus bertemu dengan pengemis tersebut, terkesima akan kesucian dan kerendahan hatinya. Dengan penuh keharuan, Dominikus memeluknya dan berkata, "Engkau adalah temanku dan harus berjalan denganku. Jika kita terus bersama-sama, tidak akan ada kekuatan duniawi yang dapat menguasai kita." Pengemis tersebut adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Dominikan adalah seorang pengkhotbah ulung, sementara Santo Fransiskus dari Assisi adalah seorang mistikus suci yang sangat rendah hati. Mereka berdua adalah permata gereja yang tiada duanya. Kedua ordo mereka, yaitu Dominikan dan Fransiskan, tetap hidup sampai saat ini dan telah membantu umat Kristiani agar hidup lebih kudus. Dominikus tutup usia di kota Bologna pada tanggal 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. Kesucian Dominikus sungguh luar biasa. Ia adalah seorang pendoa yang merasakan benar makna kehadiran akan Allah. Tentang dirinya, rekan-rekannya berkata, ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Sebelum meninggal ia berpesan, katanya, "Tetaplah teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati dan jangan tinggalkan kemiskinan." Tubuh Dominikus ditempatkan di sebuah sarcophagus atau peti kubur yang sederhana pada tahun 1223. Kemudian dipindahkan ke sebuah kuil pada tahun 1267.
Paus Gregorius ke-9 mengkanonisasi Santo Dominikus pada tanggal 13 Juli 1234 dan hari raya peringatan Santo Dominikus adalah 8 Agustus. Santo Dominikus adalah santo pelindung para astronom Republik Dominika dan orang-orang tak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. Demikian kisah dari Santo Dominikus, pendiri dari Ordo Dominikan, seorang pengkhotbah yang ulung. Semoga kisah dari Santo Dominikus ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang seperti pesannya, yaitu untuk selalu tetap dalam cinta kasih, kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.